melaporkan dugaan pelanggaran terkait masalah pemilu kada yang diduga dilakukan oleh Wali Kota Depok tentang undang-undang pilkada mengenai tindak pidananya. Dalam PKPU 13 tentang kampanye tahun 2024 dan juga surat edaran Mendagri nomor 100, pejabat negara tadi yang disebutkan itu harus mengajukan cuti. Dugaan kampanye yang dilakukan Wali Kota Depok kini berbuntut panjang. Pasalnya, Ketua Aliansi Advokat Kota Depok, Andi Tatang Supriyadi melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024, pelaporan tersebut diterima langsung oleh Sulastio, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kota Depok, dengan nomor 004-PL-PW-Kota, /1307-Romawi 10-2024. Dalam kesempatan ini, Tatang bersama rekan melaporkan Wali Kota Depok terkait dugaan pelanggaran administrasi dan pidananya. Hari ini, Bang? Hari ini tanggal 3 Oktober 2024, kami dari Aliansi Advokat Kota Depok melaporkan dugaan pelanggaran terkait masalah pemilu kada yang diduga dilakukan oleh Wali Kota Depok, ya, yang mana kita laporkan tentang pasal 70 ayat 2 tentang administrasinya dan pasal 71 ayat 1 junto pasal 188 tentang undang-undang pilkada mengenai tindak pidananya. Setelah kami konsultasi dengan pihak Bawaslu, maka pasal tersebutlah yang kami terapkan dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Wali Kota Depok. Sanksinya apa tuh, Bang? Yang jelas sanksinya ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana, yang mana sanksi pidana tersebut 1 sampai dengan 6 bulan ancaman kurungan badan serta denda sampai 6 juta. Kenapa sih, Bang, Pak Wali Kota ini dilaporkan dengan dugaan pelanggaran kampanye? Ya, yang jelas dugaan pelanggaran ini kami duga mengarahkan untuk memilih salah satu paslon tertentu, serta kami patut curiga bahwa dalam pelaksanaan kampanye ini Pak Wali Kota belum mendapatkan izin dari gubernur, baik itu cuti maupun secara izin kedinasan. Harapannya, Bang, dengan pelaporannya? Ya, harapan kami bahwa setelah mendapatkan laporan ini, Bawaslu segera menindaklanjuti, ya, terkait masalah laporan kami. Kami serahkan ke Bawaslu, apakah laporan kami terpenuhi atau tidak unsurnya, maka ini menjadi tugas Bawaslu dalam hal menegakkan aturan di dalam pemilihan kepala daerah di Kota Depok ini. Sementara itu, Sulastio menegaskan dalam 2 hari ini pihaknya akan melakukan pengecekan keterpenuhan syarat formil material. Lebih lanjut, Sulastio mengutarakan dalam Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat 2 disebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota dapat ikut serta dalam kampanye, namun harus mengajukan izin kampanye. Dalam PKPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye dan Surat Edaran Mendagri Nomor 100, pejabat negara yang disebutkan tadi harus mengajukan cuti, jelasnya. Nanti kita dalam 2 hari ini akan mengecek keterpenuhan syarat formil material. Jika memang ada yang masih kurang lengkap, kita bisa minta kepada pelapor untuk melengkapi. Itu dalam 2 hari. Berarti nanti panjang lagi 2 hari. Baru setelah itu kita keluarkan kajian awal. Untuk secara aturan, Pak, untuk pejabat pemerintah seperti wali kota itu, apakah untuk berkampanye itu harus cuti dulu atau seperti apa? Sesuai peraturan, Pak? Di Undang-Undang Pilkada, ya, pasal 70 ayat 2 kan memang disebutkan, ya, bahwa gubernur, bupati, wali kota dapat ikut serta dalam kampanye, namun memang harus mengajukan izin kampanye. Nah, memang di undang-undang tersebut
tidak dijelaskan izin kampanye yang dimaksud, hanya memang ke dalam PKPU 13 tentang kampanye tahun 2024 dan juga surat edaran Mendagri nomor 100 pejabat negara tadi yang disebutkan itu harus mengajukan cuti, dan kita mengacu ke situ Mengajunya ke Mendagri. memaknai izin kampanye itu. Kalau dari laporan kan ada indikasi dugaan Pak Wali melakukan kampanye, Pak ya. Sudah ada pengajuan dari Pak Wali Kota ke Bawaslu seperti itu, informasi cuti atau lainnya? Sampai hari ini Bawaslu belum menerima surat tembusan ya. Kalau kita lihat di PKPU itu kan memang harus ada surat tembusan ke Bawaslu. Sampai hari ini kita belum menerima. Tembusan apa tuh, Pak? Tembusan izin cutinya itu. Pak, untuk ini apakah ada unsur pidananya, Pak? Nanti kita lihat ya, karena kan kalau dalam laporan itu salah satu pasal yang dilaporkan juga pidana. Tapi nanti kalau karena pidana ini kita ada sentra Gakumdu, nanti kami akan diskusikan dengan kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu untuk melihat apakah pasal yang dilaporkan tersebut dengan tentu bukti terpenuhan unsur itu nanti masuk atau tidak. Itu nanti menjadi bagian yang kita kaji begitu. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama.